Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 491. Haha, tidak buru. Mata Xiaoyan berkilat saat ia dengan cepat menyapu langit di sekitarnya. Ia merasakan angin dingin bersiul melewati penghalang api surgawi. Perasaan awalnya tentang bahaya angin dingin ini pun berubah. Jika sebelumnya angin dingin ini dapat digambarkan sebagai racun mematikan bagi Xiaoyan, saat ini, angin dingin ini adalah pil obat ajaib yang dapat menyegarkan daging dan tulang seseorang. Pil roh es adalah pil obat penting yang berkaitan dengan kemampuan Xiaoyan untuk menelan api surgawi. Cairan dingin roh es adalah bahan utama yang paling penting. Hati Xiaoyan secara alami menganggapnya sangat penting. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar tanpa berkata apa-apa. Dohki di dalam tubuhnya melonjak liar saat itu. Ia melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan hisap yang mengerikan berkumpul dengan liar di telapak tangan Xiaoyan. Angin dingin di sekitarnya juga tertarik oleh kekuatan ini dan dengan cepat berkumpul menuju tangan yang diulurkan Xiaoyan. Setelah dimurnikan secara liar oleh api surgawi, angin dingin yang dihisap ke telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi tetesan air yang sangat kecil yang melayang di dalam api surgawi. Untuk waktu yang singkat, meskipun kekuatan api surgawi itu menakutkan, tetesan air kecil ini mampu bertahan dari suhu tinggi api surgawi selama beberapa tarikan napas sebelum secara bertahap diuapkan oleh api surgawi. Melihat pemandangan ini, kegembiraan liar langsung terpancar di wajah Xiaoyan. Mampu memiliki kemampuan mengendalikan api yang begitu dahsyat. Tetesan air ini jelas merupakan cairan dingin roh es. Tak diragukan lagi, Xiaoyan segera melambaikan tangannya yang besar setelah membuat keputusan ini di dalam hatinya. Seketika, kekuatan hisap yang liar dan dahsyat berkumpul di ruang kosong di depan Xiaoyan. Kekuatan itu mulai mengumpulkan angin dingin di sekitarnya. Pada saat yang sama, api surgawi yang menakutkan melepaskan suhu tinggi yang mengerikan yang dapat membakar langit dan mendidihkan laut. Dalam sekejap, setetes air seukuran sebutir beras perlahan menggumpal di telapak tangan Xiaoyan yang terulur di depannya. Meskipun kecepatan pemurniannya bisa dibilang hanya setetes air di lautan, hati Xiaoyan tetap terasa sangat bahagia saat ini. Engah. Namun, Guyu tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek dari dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah terkejut ketika ia merasakan kebencian yang terpancar dari tubuhnya. Baru kemudian ia menarik Dohki yang telah melonjak keluar dari tubuhnya. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu, "Penatua Gu, ada apa? Apakah ada yang salah?" "Hehe, bocah bau. Enggak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, lain kali, kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua ini dulu sebelum bertindak. Kalau tidak, kamu akan rugi besar. Jangan bilang ke orang tua ini kalau aku yang ngasih tahu kamu duluan, hehe." Xiaoyan semakin bingung mendengar tawa Guyu. Namun, ia akhirnya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Guyu tersenyum lagi dan berkata, "Benar, alasan orang tua ini mengatakan bahwa cairan beku roh es ada di depanmu adalah karena cairan beku roh es itu ada di dunia ini. Tentu saja, prasyarat keberadaannya adalah cairan itu telah diencarkan berkali-kali." Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Guyu. Tanpa sadar, ia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Guyu tersenyum dan terus berbicara. "Sekalipun semua cairan beku roh es di dunia ini dijumlahkan, kemungkinan jumlahnya kurang dari 1% dari totalnya. Mustahil bagi sedikit cairan beku roh es untuk mengubah dunia ini menjadi dunia es dan salju. Oleh karena itu, pasti ada banyak cairan beku roh es di dalam silin. Sebuah air mancur beku roh es." Wajah Xiaoyan langsung berubah menjadi syok berat setelah mendengar kata-kata Guyu. Kata-kata Guyu bagaikan guntur yang menggema di benak Xiaoyan. Beberapa kata terakhir membuat pikiran Xiaoyan berdengung. Air mancur beku roh es adalah harta karun alam yang bisa membuat para ahli di seluruh benua tergila-gila padanya. Apakah air mancur itu benar-benar ada di suatu tempat di tempat Xiaoyan berdiri ini? Hehe. Daripada memurnikan kurang dari 1% cairan beku roh es di dunia ini, kenapa kau tidak mencoba menemukan air mancur beku roh es? Kau harus mengerti bahwa selama kau menemukan air mancur beku roh es, cairan beku roh es yang terkandung di dalamnya akan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat lebih banyak daripada jumlah total di dunia ini. Lagi pula, kemurnian cairan ini memungkinkanmu untuk langsung menggabungkannya menjadi pil obat. Baik atau buruknya kedua pilihan itu tergantung pada yang mana yang kau pilih. Guyu tertawa sebelum dia segera membuka mulut untuk berbicara. Hehe. Lagi pula,
Orang tua ini bisa merasakan lokasi air mancur beku roh es. Kalau kau mau, aku bisa membantumu menemukannya. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata Guyu. Tentu saja. Tidak perlu dikatakan pilihan apa yang akan diambilnya. Hati Xiaoyan dipenuhi kerinduan akan air mancur beku roh es. Lagi pula, jika ia benar-benar bisa menemukan air mancur beku roh es, Xiaoyan pasti bisa mendapatkannya saat waktunya tiba. Haha, tolong tunjukkan jalannya. Pak Tua, aku juga sangat penasaran dengan air mancur beku roh es. Xiaoyan menarik pandangannya dan berbicara dengan hormat kepada Guyu. Haha, baiklah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan berjalan. Jika orang tua ini tidak salah indera, air mancur beku roh es seharusnya tepat di depanmu. Kali ini, kau bisa menggunakan kekuatan orang tua ini. Lagi pula, tempat ini dekat dengan pusat silin. Angin dingin di sana cukup untuk merenggut nyawamu. Guyu berbicara dengan nada serius. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan doki yang menakutkan segera muncul dari pusaran di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan meminjam doki ini untuk dengan cepat meningkatkan auranya ke tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh Xiaoyan bergerak dan langkah absolut langit dilepaskan. Angin sejuk berhembus di langit. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan sudah muncul di cakrawala. Benar sekali. Pak Tua, aku masih punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Xiaoyan mengabaikan angin dingin di sekitarnya. Api surgawi putih pekat menyebar dari matanya. Angin kencang membuat rambut putihnya yang panjang berkibar. Rambutnya seperti ular-ular kecil yang meliuk-liuk tertiup angin. Oh, apa pertanyaannya? Coba saya dengar. Guyu tanpa sadar merasa sedikit ragu dengan pertanyaan tiba-tiba Xiaoyan. Ia ragu sejenak sebelum berbicara kepada Xiaoyan. Aku sangat penasaran. Saat pertama kali tiba di wilayah barat, kau tidak sepenuhnya menyembunyikan auramu. Bahkan saat menghadapi para pemimpin sekte dari 4 sekte besar. Kenapa kau justru? Nah, jangan bilang kau benar-benar memperlakukannya seperti wanita biasa. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika suara Guyu terdengar cepat. Kata-katanya mengandung kekaguman terhadap Bing Shuang. Haha, Pak Tua, apakah aku terlihat seperti orang yang hanya peduli dengan penampilan? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan menjawab, ya, terlepas dari apakah kau benar atau tidak. Kau tidak boleh meremehkan kekuatan gadis itu. Bukannya aku ingin mengatakan ini. Tapi para pemimpin sekte dari 4 sekte besar bukanlah apa-apa di mata gadis itu. Guyu berbicara dengan lembut. Tak lama kemudian, ia kembali terdiam. Di saat yang sama, tubuh Xiaoyan yang tadinya melesat cepat ke depan kembali terhenti di ruang hampa. Xiaoyan menurunkan kelopak matanya. Mata putih pekatnya menatap tajam ke ruang kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar gemetar di balik pakaian hitamnya. Xiaoyan tentu saja mengerti kata-kata Guyu. Jika Guyu bisa mengatakan ini, kekuatan sejati Bing Shuang pasti jauh melampaui para pemimpin sekte dari 4 sekte besar. Karena jauh melampaui mereka, kekuatan Bing Shuang setidaknya akan tahap transformasi asal. Bab 492. Berkat kekuatan Guyu, Xiaoyan mampu bergerak menembus angin dingin tanpa hambatan. Di bawah suhu api pembeku tulang yang sangat tinggi, angin dingin itu bahkan tak sempat mendekati Xiaoyan. Ia terisolasi di ruang hampa 100 kaki dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, kecepatan langkah Xiaoyan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di bawah bimbingan Guyu, Xiaoyan muncul di balik awan remang-remang dalam beberapa jam. Awan di langit sangat tebal. Di tempat ini, jika orang biasa melihat dengan mata telanjang, mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas lebih dari 1 meter jauhnya. Saat itu, ketika api dingin tulang putih pekat menyelimuti mata Xiaoyan, dunia di bawahnya perlahan menjadi jelas. Di bawah awan, terbentang dunia es yang tertutup salju. Lapisan salju yang tebal menandakan betapa sunyinya tempat ini. Karena cahaya redup, salju di tanah tampak kelabu. Sekilas, orang bahkan tak akan bisa mengenali bahwa itu salju. Awan putih keabu-abuan dan dunia yang suram tampak agak janggal jika dibandingkan dengan dunia luar. Jika orang awam melihat pemandangan ini, kemungkinan besar mereka akan mengira ini adalah gurun. Saat itu, Xiaoyan, yang berada tinggi di langit, tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat pemandangan di bawah. Lupakan orang lain. Bahkan ia pun tidak percaya bahwa ini adalah lokasi air mancur dingin roh es. Hanya dengan melihat pemandangan yang sunyi ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia bertanya pada Guyu sambil merasa ragu. "Gu tua, apakah kau yakin disinilah letak mata air dingin roh es?" "Hehe, sobat kecil, santai saja. Indra perasa orang tua ini tidak akan salah. Disinilah letak mata air dingin roh es." Guyu terkekeh dan berbicara dengan nada yang sangat yakin. Meskipun begitu,
Kerutan di dahi Xiaoyan tidak mereda. Matanya berputar saat ia bertanya lagi pada Guyu. Namun, ki dingin di dunia ini tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Aku sama sekali tidak merasakan aura yang berbeda. Kecuali, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit setelah berbicara. Kilatan terang melintas di mata putihnya yang pekat. Hehe, tebakanmu benar. Meskipun mata air dingin roh es tidak berada di tanah bersalju ini, ia berada di bawah tanah bersalju. Selama seseorang bisa masuk ke dalam tanah, seseorang akan dapat melihat mata air dingin roh es. Titik ini mirip dengan retakan di dinding timur, yang juga berasal dari bawah tanah. Mengenai sumber angin dingin, orang tua ini yakin itu adalah mata air dingin roh es. Guyu perlahan-lahan mulai mengurangi candaannya saat ini. Nada bicaranya serius saat berbicara kepada Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sekali lagi menampakkan ekspresi panas membara setelah kata-kata Guyu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan, dan doki dalam tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya. Tubuhnya melesat dan muncul di udara. Di atas tanah bersalju, ia mengangkat telapak tangannya dan membentuk cakar dengan jari-jarinya, lalu menebas tanah bersalju di bawahnya dengan ganas. Tunggu, namun, saat cakar Xiaoyan hendak mendarat, Guyu, yang ada di dalam tubuhnya, tiba-tiba berbicara dan dengan paksa menghentikan Xiaoyan. Cakar yang hendak mendarat tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu dengan suara berat. Pak Tua, ada apa, nak? Sebelum kau bertindak, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Mata air dingin roh es di sini jelas sudah ada pemiliknya. Kalau kau bertindak tanpa izin, aku khawatir kau akan diburu oleh pemilik mata air dingin roh es. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Nada bicara Guyu terdengar sedikit serius. Apakah wanita itu bernama Bing Shuang? Bagaimana menurutmu? Mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras setelah mendengar ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar akan merepotkan. Dianggap sebagai musuh oleh seorang ahli transformasi asal jelas bukan masalah kecil bagi siapapun, terutama Xiaoyan, yang sudah menyimpan dendam terhadap 4 sekte besar. Jika ia menyinggung ahli seperti itu, kemungkinan besar bahkan Guyu pun tak akan berdaya untuk terus melindunginya. Xiaoyan mengangguk. Sialan, masalahnya ada di depanku. Apa aku harus menyerah begitu saja? Kemarahan tiba-tiba membuncah di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Ia mendengus dingin, dan api surgawi putih pekat langsung menyembur keluar dari pori-porinya. Dalam sekejap mata, api itu mengubah Xiaoyan menjadi sosok yang berapi-api. Pak Tuagu, bisakah kau cari tahu di mana wanita itu? Hei, bocah nakal. Apa kau mencoba merebutnya dengan paksa? Cara ini tidak bijaksana. Sebaiknya kau tinggalkan mereka dulu. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada mata air dingin roh es, mereka akan langsung teringat padamu. Saat itu, tapi tidak ada cara lain. Perkataan Guyu belum memudar ketika Xiaoyan mendesah tak berdaya dan berbicara. Hei, bocah, siapa yang bilang tidak ada jalan lain? Namun, Guyu terkekeh saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tertegun. Ia tak bisa menahan rasa bingung. Guyu terkekeh lagi dan melanjutkan. Berdasarkan indraku, kedua gadis kecil itu tidak terlalu jauh dari kita. Kalau kau berani merebut mereka, kujamin kedua gadis kecil itu akan tiba di sini sebelum kau bisa mendapatkan air mancur beku roh es. Saat itu tiba, kau akan benar-benar celaka. Tidak hanya kamu akan diburu oleh seorang ahli, tetapi bahkan perasaan gadis-gadis itu padamu juga akan terhapus. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening tak berdaya ketika mendengar paruh pertama kata-kata Guyu. Namun, sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut ketika mendengar kalimat terakhir. Ia memutar matanya tanpa daya, mengerutkan bibir, dan berbicara dengan suara berat. Gutua, katakan saja apa caranya. Selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roh es, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hei, bocah nakal. Apa kau masih tidak mau mengakuinya? Guyu terkekeh mendengarnya. Ia segera menarik kembali senyumnya dan berkata, metode ini tidak sederhana. Metode ini tidak sulit atau mudah. Namun, yang terpenting adalah Anda harus membayar mahal. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Guyu. Cara yang bisa membuat Guyu berbicara seperti itu sepertinya sangat sulit. Gutua, katakan saja, selama aku bisa mendapatkan mata air dingin roh es, wajar saja aku harus membayar harganya. Serang aku. Xiaoyan perlahan menyipitkan matanya. Tubuhnya bergetar saat ia berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas saat ia berbicara dengan nada nyaring dan tegas. Haha, bagus. Aku suka karaktermu yang tegas, yang mampu mengorbankan diri demi mencapai tujuanmu. Aku yang dulu tidak salah menilaimu. Pergi.
Guyu sengaja berteriak dengan nada serius saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu, ia kembali terdiam. Aduh, keheningan Guyu membuat Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit ragu. Harga yang ia pikirkan tampaknya tidak sampai ke kepala Guyu. Namun, Xiaoyan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah pada saat berikutnya. Setelah Guyu terdiam, api putih pekat di dalam tubuh Xiaoyan dan dokinya yang kuat mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, api putih pekat yang menempel di permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Seketika, aura dingin menakutkan yang membuat jiwa Xiaoyan gemetar turun ke kepala Xiaoyan. Ini adalah harganya. Bab 493. Angin dingin bersiul di dunia yang berkabut. Suaranya seperti rongan binatang ajaib. Dunia menjadi gelap gulita. Matahari dan bulan tak terlihat. Seluruh dunia tampak seperti negeri kematian. Sunyi, suram, dan hampa kehidupan. Pada saat ini, di tanah bersalju yang tandus itu, ada sebuah bola api cemerlang yang memancarkan satu-satunya cahaya di tanah bersalju itu. Api itu meluas hingga beberapa puluh kaki. Dari kejauhan, api itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip di awan. Hanya ketika cukup dekat, kita dapat melihat wujud api yang sebenarnya. Cahaya api unggun itu cemerlang dan berwarna-warni. Cahaya terang itu terpantul di salju di sekitarnya, membuat salju yang tadinya gelap dan suram kini tampak cemerlang dan berwarna-warni. Pada saat ini, sosok berjubah hitam tengah duduk bersila di tengah cahaya api yang terang. Mata sosok manusia itu terpejam rapat, alisnya berkerut rapat. Meskipun ada api surgawi yang cemerlang di sekelilingnya, wajah sosok manusia itu masih pucat saat ini. Wajah Xiaoyan tampak pucat pasi, bahkan bibir merahnya yang semula halus tampak kering dan putih saat ini. Tubuhnya yang kurus sedikit gemetar. Udara yang sangat dingin di udara membuat aura Xiaoyan semakin melemah. Jika begini terus, dia akan benar-benar membeku di tempat ini oleh angin dingin yang menunggu kesempatan untuk menyerang dalam waktu kurang dari 15 menit. Seiring doki yang tersisa di tubuh Xiaoyan semakin menipis, api surgawi di sekitar Xiaoyan pun semakin redup. Angin dingin di dunia luar pun semakin kencang seiring melemahnya kekuatan api surgawi. Pak Tua, metode macam apa ini? Kau hanya mencoba mengambil nyawa junior ini. Tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Guyu. Hehe, nak, kau harus bersabar sedikit lagi. Kedua gadis kecil itu akan segera tiba. Kau tentu akan baik-baik saja selama mereka datang. Haha, Guyu tertawa mendengar ini. Seolah-olah dia tidak akan menyerang. Xiaoyan merasa semakin tak berdaya karenanya. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengeluarkan sisa duki di dalam tubuhnya. Berharap ia bisa bertahan sedikit lebih lama. Pada saat yang sama, angin dingin yang menakutkan di luar api surgawi tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan sudah berada di ujung tanduk. Banyak bilah angin dingin yang tak terlihat menghantam api surgawi Xiaoyan dengan keras. Sementara angin dingin bersiul, ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali angin dingin menghantam, cahaya pada penghalang api surgawi akan sedikit meredup. Di saat yang sama, ekspresi Xiaoyan pun semakin pucat karena hembusan angin dingin yang berulang. Tak lama kemudian, setitik darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan. Setelah terkikis berulang kali oleh angin dingin, area di sekitar Xiaoyan yang diselimuti api surgawi menyusut dengan cepat. Angin dingin itu telah tiba di depan Xiaoyan. Meskipun dipisahkan oleh api surgawi, suhu rendah yang menakutkan itu tetap membuat wajah Xiaoyan langsung mati rasa, membelanjakan. Angin dingin yang mendekat telah menyegel ujung jubah hitam Xiaoyan menjadi lapisan es yang kokoh. Tubuh Xiaoyan yang duduk perlahan-lahan tertutup oleh lapisan es yang tebal. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan tertutup lapisan es. Meskipun demikian, suhu yang sangat dingin terus menyerang Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan benar-benar kelelahan ketika tubuhnya sepenuhnya disegel oleh es. Setelah tubuh Xiaoyan disegel es, aura yang sangat dingin dengan cepat menenggelamkan pikirannya. Segala sesuatu di hadapan Xiaoyan berubah menjadi kegelapan. Pada saat yang sama, ketika sisa-sisa api surgawi terakhir di tubuh Xiaoyan padam, dua sosok yang sangat cantik secara kebetulan tiba di tempat ini, dari dalam awan di langit di atas kepala Xiaoyan, tepat saat mereka berdua hendak lewat. Salah satu dari kedua gadis itu, yang berkulit cerah dan berparas cantik, yang berdiri agak jauh di belakang, tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya yang panjang dan sipit tanpa sadar menatap awan di bawah. Saat Xiaoyan terbangun sekali lagi, hal pertama yang terlihat di matanya adalah gua es yang telah ditata dengan cermat. Gua itu dihiasi banyak perabot. Aroma samar memenuhi udara. Dari sini, orang bisa menebak bahwa gua ini seharusnya kamar tidur seorang wanita. Aduh, Xiaoyan bangkit dari tempat tidur dengan wajah agak pucat.
Masih ada sedikit udara dingin yang tersisa di tubuhnya. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan yang tadinya kurus tiba-tiba bergetar hebat. Ag, Pak Tua, tempat apa ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras, menghilangkan rasa tidak nyaman di benaknya. Baru kemudian ia bertanya dengan hati-hati kepada Guyu dalam hatinya. Hehe, bocah nakal. Saat ini kau sudah sangat dekat dengan pemandian air dingin roh es. Guyu tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, malah ia tertawa dan menggoda. Ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Seketika, raut wajahnya berubah menjadi gembira. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, kata-kata Guyu membuat semangat Xiaoyan membumbung tinggi. Akan tetapi, pada saat wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi gembira, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu gua yang terbuka lebar. Xiaoyan langsung menarik kembali ekspresinya saat melihat seseorang datang. Kedua matanya menyipit saat doki di dalam tubuhnya yang sedikit pulih, dengan cepat naik saat itu. Namun, ekspresi wajah Xiaoyan langsung menegang saat orang cantik itu benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan. Orang yang muncul di depannya saat ini secara mengejutkan adalah Murong Qian. Mungkinkah orang yang membawanya ke sini adalah gadis kecil di depannya ini? Xiaoyan tanpa sadar terdiam memikirkan hal ini. Otot-otot di sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Jika memang begitu, bukankah itu berarti pemilik mata air dingin roh es, Bing Shuang, juga ada di sini? Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkan wanita dengan kekuatan mengerikan di hatinya. Seorang wanita cantik yang seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es muncul di belakang Murong Qian yang baru saja memasuki pintu. Wanita ini adalah Bing Shuang. Ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba mengeras ketika melihat Bing Shuang. Tubuhnya bergerak, dan ia buru-buru turun dari tempat tidur dan berdiri dengan hormat di lantai. Lelucon apa ini? Wanita di depannya adalah ahli transformasi asal yang mengerikan. Jika dia berani bersikap tidak hormat padanya, sekali saja dia memprovokasinya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Daripada memprovokasi orang yang begitu menakutkan, Xiaoyan lebih suka bersikap sedikit lebih hormat. Setidaknya, dia tidak akan membiarkan wanita ini merasa tidak puas dengannya. Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Cepat duduk. Ki dingin di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Wajah Murong Qian dipenuhi kegembiraan saat melihat Xiaoyan sudah bangun. Ia buru-buru melangkah maju dan memegang lengan Xiaoyan. Suaranya dipenuhi kekhawatiran saat ia berbicara dengan nada prihatin. Ahem. Terima kasih atas perhatiannya. Aku baik-baik saja sekarang. Tapi aku tidak perlu duduk dengan senior di sini. Aku khawatir sebagai junior. Kalau aku duduk, aku takut. Kalau aku suruh kamu duduk, ya duduk saja. Ngapain ngomongin omong kosong? Akan tetapi, sebelum Xiaoyan dapat selesai berbicara, wajah cantik Bing Shuang berubah dingin saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Xiaoyan langsung membeku ketika kata-kata Bing Shuang terucap dari mulutnya. Tak lama kemudian, ia tersenyum malu dan menangkupkan tangannya ke arah Bing Shuang sebelum duduk. Murong Qian tak kuasa menahan diri untuk melirik Bing Shuang. Baru kemudian matanya yang indah kembali menatap Xiaoyan dengan cekikikan. Bersambung ke bab selanjutnya.